warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani, ingat tidak dengan konten mitos fakta dari channel CTHI, di mana konten ini membahas terkait pernyataan-pernyataan atau argumen yang sering beredar luas di kalangan para petani. Nah, di konten ini kita akan membahas apakah pernyataan atau argumen tersebut mitos atau fakta. Para Sobat Tani pasti penasaran kan? Kali ini saya akan membahas argumen apa. Oleh karena itu, stay tune terus di video kali ini. Untuk mitos dan fakta yang pertama, mitos atau fakta. Tanaman selama masa budidaya mulai dari awal penanaman sampai panen cukup dipupuk dengan menggunakan NPK dan menggunakan dosis yang sama. Jawabannya adalah mitos. Nah, para Sobat Tani, tanaman selama masa tumbuh ini pasti memiliki dua fase. Yang pertama yaitu fase vegetatif, kemudian yang kedua adalah fase generatif. Nah, di mana kedua fase ini pastinya membutuhkan unsur hara yang berbeda karena fokus pertumbuhannya juga berbeda. Di mana para Sobat Tani, pada fase vegetatif, pertumbuhan tanaman berfokus pada pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nah, di mana unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat mendukung pertumbuhan akar, batang, dan daun yaitu pupuk nitrogen dan fosfor para Sobat Tani. Di mana pupuk nitrogen adalah pupuk yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pada bagian daun, kemudian pupuk fosfor adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhan akar dan batang. Sedangkan pada fase generatif, tanaman pasti fokus tumbuhnya pada pembentukan bunga dan buah. Nah, di mana pupuk yang cocok untuk mendukung pertumbuhan bunga dan buah adalah pupuk fosfor, terutama kalium para Sobat Tani. Di mana kalium ini merupakan pupuk yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman. Nah, para Sobat Tani, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa selama melakukan budidaya tanaman mulai dari fase penanaman sampai panen ini pastinya membutuhkan jenis pupuk yang berbeda dan juga dosis yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mitos atau fakta. Pemberian pupuk nitrogen pada tanaman harus dikurangi saat musim hujan berlangsung. Jawabannya yaitu fakta. Saat musim hujan berlangsung para Sobat Tani, sebaiknya para Sobat Tani memberikan pupuk nitrogen dalam dosis yang dikurangi atau tidak seperti biasanya saat memasuki musim kemarau. Mengapa demikian, Mbak? Karena air hujan itu sudah mengandung nitrogen dari reaksi kimia yang berada di atmosfer, terutama dalam bentuk nitrat. Selain itu, air hujan juga mengandung nitrogen gas atau N2 dan juga amonia atau NH3 dalam jumlah yang sedikit. Di mana nitrogen gas dan amonia ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman sehingga harus membutuhkan proses yang lebih lanjut. Nah, di mana para Sobat Tani untuk mengubah nitrogen gas menjadi amonia ini perlu membutuhkan proses fiksasi dengan bantuan bakteri diazotrof, di mana bakteri ini nantinya akan mengubah nitrogen gas menjadi amonia. Nah, setelah menjadi amonia, nanti waktu masuk ke dalam tanah, nah ini akan dirubah lagi dengan bantuan bakteri nitrosomonas, yaitu mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, setelah menjadi nitrit, nanti akan diubah lagi menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter. Nah, setelah menjadi nitrat, baru N2 atau nitrogen gas dan amonia bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat. Mitos atau fakta. Pemberian pupuk nitrogen dalam jumlah yang banyak dapat menyuburkan tanaman. Jawabannya mitos para Sobat Tani. Nah, di mana pemberian pupuk nitrogen pada tanaman itu harus sesuai dosis dan hanya digunakan pada fase vegetatif para Sobat Tani. Nah, di mana biasanya
Pupuk nitrogen ini jika digunakan secara berlebih para sobat tani, ini dapat menimbulkan beberapa dampak yang negatif, seperti mengurangi kesuburan tanah, kemudian menyebabkan tanah menjadi asam, kemudian menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak seimbang, di mana nantinya tanaman akan terlalu banyak membentuk daun dan juga dapat menghambat pertumbuhan buah, bunga, dan biji. Nah, dari penghambatan pembentukan bunga, buah, dan biji nantinya dapat menghambat proses masuknya fase generatif pada tanaman. Nah, selain itu para sobat tani, jika memberikan pupuk nitrogen terlalu banyak, nanti tanaman akan terlalu rimbun daunnya, dan ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat hama-hama atau OPT lainnya ini tertarik pada tanaman para sobat tani karena kondisi tanaman yang terlalu rimbun. Oleh karena itu para sobat tani harus menggunakan pupuk nitrogen sesuai dengan dosis dan umur tanaman para sobat tani. Mitos atau fakta: tanaman yang mengalami kerontokan bunga, salah satu faktor penyebabnya yaitu karena kekurangan pemberian pupuk yang mengandung kalium. Jawabannya fakta para sobat tani. Nah, tadi sudah saya sedikit jelaskan ya pada pemaparan awal bahwa pupuk kalium ini adalah pupuk yang digunakan untuk membentuk bunga dan buah pada tanaman. Nah, jika tanaman mengalami kerontokan bunga, berarti itu tanaman mengalami salah satu faktornya yaitu mengalami kekurangan pupuk kalium, di mana pupuk kalium ini mendukung pembentukan bunga dan buah sekaligus biji pada tanaman. Selain itu para sobat tani, pupuk kalium ini juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan seperti suhu ekstrim dan kekeringan, dan juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit atau serangan OPT. Mitos atau fakta: buah menjadi pecah dalam pertumbuhannya, salah satu faktor penyebabnya yaitu karena tanaman kurang menyerap unsur hara boron. Jawabannya fakta. Nah, jika para sobat tani kali ini sedang melakukan budidaya, terutama budidaya yang menghasilkan buah seperti buah tomat, kemudian buah melon atau tanaman-tanaman lainnya, ini sering ya mengalami permasalahan terkait pecah buah atau buah pecah sebelum matang nih para sobat tani. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena salah satu faktor penyebabnya yaitu kekurangan unsur hara boron, di mana unsur hara boron ini berperan dalam membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh lebih aktif dan juga berperan dalam pembelahan sel. Oleh karena itu, jika para sobat tani buah tanamannya ini mengalami pecah, segera atasi dengan memberikan pupuk boron. Mitos atau fakta: salah satu faktor yang menyebabkan tanaman menjadi kerdil yaitu karena kurangnya pemberian pupuk, terutama pupuk yang mengandung unsur hara makro. Jawabannya fakta para sobat tani. Nah, dimana jika tanaman para sobat tani ini mengalami kerdil, salah satu faktor penyebabnya yaitu tanaman kekurangan unsur hara, terutama unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, dimana tadi juga sudah saya jelaskan sedikit bahwa nitrogen ini berperan dalam pembentukan daun, kemudian fosfor berperan dalam pembentukan akar, pertumbuhan akar dan batang, kemudian kalium berperan dalam pembentukan bunga dan buah pada tanaman. Nah, jika tanaman para sobat tani mengalami kerdil atau pertumbuhannya terhambat, ini biasanya salah satu faktornya yaitu kekurangan unsur hara NPK. Oleh karena itu, para sobat tani segera berikan pupuk sesuai dosis jika tanaman para sobat tani mengalami kerdil. Nah, para sobat tani, mungkin itu saja video kali ini terkait mitos dan fakta yang membahas terkait pemupukan. Nah, dimana dari semua pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan pemupukan pada tanaman kita harus menerapkan 4T. Nah, para sobat tani sudah tahu tidak 4T itu apa? 4T yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Nah, tepat jenis yaitu kita harus memilih pupuk mana yang harus digunakan pada tanaman para sobat tani, pupuk A atau pupuk B. Kemudian tepat dosis yaitu pemberian dosis tidak boleh kekurangan atau juga berlebihan.
berlebihan, karena hal tersebut pastinya memberikan dampak negatif pada tanaman para sobat tani. Oleh karena itu, dosis harus juga disesuaikan dengan umur tanaman para sobat tani. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Nah, di mana pemupukan harus dilakukan tepat waktu ya para sobat tani, tidak boleh sampai telat, karena jika ini telat akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang sedang dibudidayakan oleh para sobat tani. Kemudian yang terakhir adalah tepat cara. Nah, pastinya dalam pemupukan ini ada cara tertentu ya para sobat tani, seperti ada pupuk tertentu yang tidak boleh mengenai daun atau batang tanaman saat pengaplikasiannya pada tanaman. Oleh karena itu harus memperhatikan bagaimana cara dalam pemupukan, terutama pada pupuk-pupuk tertentu. Nah, oleh karena itu para sobat tani jangan melupakan 4T dalam pemupukan. Oh ya sobat tani, jika tanaman para sobat tani mengalami permasalahan-permasalahan tertentu, bisa saja itu banyak disebabkan oleh banyak faktor ya para sobat tani. Namun salah satu faktornya seperti tadi ya, kerdil, itu juga bisa disebabkan karena kekurangan NPK atau juga bisa karena tanahnya asam. Oleh karena itu jangan langsung mengambil keputusan bahwa jika tanaman para sobat tani mengalami kendala tertentu itu langsung karena ini kurang pupuk, karena ini kurang itu. Nah, itu kurang betul ya para sobat tani. Kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah tanaman para sobat tani terserang OPT atau pH tanahnya asam atau mengalami penyebab faktor lainnya. Jangan khawatir para sobat tani, tidak perlu bingung untuk memilih pupuk apa yang akan digunakan pada budidaya tanaman para sobat tani, karena CTHI memiliki 2 pupuk, yaitu pupuk aminoplen untuk fase vegetatif dan generatif, dan juga pupuk amino booster yang digunakan pada fase generatif, di mana kedua pupuk ini sudah dilengkapi oleh unsur hara NPK dan juga unsur hara mikro lainnya. Nah, mungkin itu saja para sobat tani. Jangan lupa untuk menjadi dokter bagi tanaman para sobat tani. Jangan lupa juga untuk like, comment, share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel CTHI dan nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.